Oke ya, halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Setiawan ya. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian tonton video ini. Jadi ya hari ini seperti gue bilang di short sebelumnya, kita mau ngerakit ya. Kita ngerakit sih Great Emperor yang brand RZ atau Ruiz, atau entahlah, kalian tulis di kolom komentar ya kalian bacanya apa. Cuma gue bacanya antara Ruiz atau RZ sih ya, sama aja lah. Jadi ini adalah kit Great Emperor, artworknya klasik ya, yang zaman dulu banget. Ini mau gue jadikan pendamping buat si Proto Emperor ZX atau Z-Cross kembali ya. Kalian sebutnya apa, terserah kalian. Silahkan tulis di kolom komentar kalian sebutnya apa. Dulu gue sangka gue sangka dia tulisannya itu ZX atau ZX ya. Cuma belakangan ini ada beberapa teman gue yang bilang itu sebutannya Z-Cross. Jadi gue nggak tahu sih sebenarnya ini namanya apa. Cuma ya, kalau seingat gue sih dulu di komiknya atau di animenya dulu, ya ini tuh di seri awalnya, ini seri mobil terakhir yang masing-masing karakternya pakai ya. Proto Emperor ZX atau Z-Cross ini yang Kidoin pakai buat mobil terakhirnya setelah dia pakai Proto Emperor. Dan ini adalah iterasi terakhir dari Emperor di seri itu ya, sebelum akhirnya si Yonkuro pakai entah Emperor yang lainnya. Banyak sih sebenarnya, gue tuh pengen sebenarnya koleksi semua tipe Emperor ya, dari Horizon Emperor, Super Emperor, Great Emperor, apalagi sih setelahnya dia. Gue lupa ya dia pakainya apa duluan, entah dia pakai Geo Emperor dulu atau Liberty Emperor. Nah, seingat gue sih Liberty Emperor yang pakai beda ya, bukan si Yonkuro. Seingat gue tuh dia pakainya Geo Emperor. Setelah itu habis Geo Emperor kalau nggak salah langsung ke Rise Emperor ya, atau gue nggak tahu sih, nanti mungkin gue akan mencari lagi. Oke, jadi untuk box dari brand RZ seperti ini. Bedanya di sini harusnya kan lambang koro-koro ya, cuma di sini diganti jadi lambang RZ. Selebihnya artworknya mirip. Informasi ya hanya seperti itu saja ya. Oke. Oh ya. Ini juga brand RZ ya, ini campur sih sebenarnya. Untuk sasisnya ini all day yang zaman dulu. Ini pernah gua tunjukin sih. Ops, tapi ini belum gua restorasi lagi. Ini yang masih ada tulisan super astutnya. Zaman dulu banget, gue beruntung banget ini punya ini dan nggak pernah gua buang dulu. Tadinya tuh dia pakai bodinya si bentar. Ini ups. Nah, tadinya dia pakai bodinya ini ya, Great Emperor yang nggak tahu ini brand apa, nggak ada marking sama sekali, cetakannya juga nggak terlalu bagus. Ini tadinya mau gue simpen buat jadi pajangan ya, karena kan ya nostalgia atau segala macem lah ya. Cuma sekarang setelah banyak yang bikin ulang atau banyak yang bikin replikanya, jadi ya gue pikir kenapa nggak mulai dari nol aja gitu. Untuk bodinya lumayan banget sih menurutku, ini sangat detail. Kayak 100% sama sih ini. Entah moldingnya emang sama kayak yang zaman dahulu kala ya. Ups, ini susah banget dicopotnya. Yup. Kayaknya ini molding yang sama. Well, oh iya, oke. Bodinya, velgnya ini sama kayak yang zaman dahulu kala. Wah, nostalgia banget. Bannya bisa tulisan super slick. Gue nggak tahu ini kenapa ya. Seingat gue sih dulu ini ada tulisan super slicknya, tapi kayaknya hilang deh. Sudah sangat lama ini. Ya. Sasis Zero polos, ada tulisan WD model di sini. 2016 WD model. Bahannya sih lumayan oke.
Jadi ini bukan pertama kali gua ngerakit RZ sih, cuma ya menurut gue nih kalau buat dipajang RZ oke sih, karena emang pilihannya banyak ya untuk yang bener-bener nostalgia gitu. Cuma untuk dibalapin tetap dashing sih menurut gue. Kayak terminal gear apa ini? Biru kuning, cuma terbalik. Kuningnya counter gearnya, drive gearnya yang warna biru, sorry. Ya sudah ya. Oke, stikernya di sini, manualnya mungkin bisa kita abaikan ya. Oh ya, kemungkinan besar gue nggak nempel stikernya di sini, itu pernah gue bilang juga di sini, cuma mungkin gue bobel banget ya. Cuma kayaknya ini bener-bener nggak bakal gue tempel stikernya, karena alasan utamanya adalah gue sebenarnya kalau di Great Emperor tuh gue nggak suka sama yang bidang sini nih. Ini kan harusnya warnanya hitam ya. Jadi kalau gue tempel stiker nanti banyak banget yang harus di clean up kalau emang pengen dicat. Jadi mungkin bakal kita biarin polos. Jadi biasa kita mulai timelapse buat rakitnya ya. Oke. Oke, sasisnya udah beres. Gue banget jangan pengen komplain tentang brand ini, cuma ya kita bahas nanti aja ya. Waktu nanti di penutup kita bahas ya. Kita coba nyala dulu, gue belum tes nyala, jadi ya kita coba saja. Ini belum ada grease-nya juga, jadi sound warning ya. 1, 2, 3. Oke, cukup. Keset banget. Oh ya, satu lagi, ini chassisnya pengkang ya, nggak lurus. Ya sudahlah ya. Memang sebenarnya kalau menurut gue tuh brand ini emang mendingan buat dipajang aja sih. Oke, kita lanjut rakit bodinya yuk. Kayaknya kalau untuk bodinya nggak usah di timelapse kali ya. Kita langsung saja. Oh iya, tadi kalau kalian perhatiin ada yang lucu, gue juga baru ngeh ternyata dia ngasih kita 2 counter gear dan dia hanya ngasih kita 1 crown gear. Apa coba maksudnya? Orang yang dibutuhkan, ya udahlah nggak apa-apa. Gue jadi ambil 1 dari parts bin buat melengkapi transmisinya. Cuma ya begitulah untuk brand RZ. Oke lah, sekalian kita ngerakit bodinya, kita agak sedikit ranting aja ya. Gimana menurut gue tentang kit yang ini? Ya seperti RZ yang pernah dirakit sebelumnya, karena seperti gue bilang tadi, yang si ini juga tuh sebenarnya RZ, sasisnya tuh yang ini akhirnya. Untuk si Super tuh sih masih lumayan oke ya. Nggak parah kayak si Zero ini masih yang nggak. Ini RZ juga nggak pengkang, masih oke. Masih bisa dimainin lah. Nah, kalau yang udah klasik mungkin emang ya bawaannya udah gitu ya, namanya cetakan juga tipis segala macem. Ya banyak yang harus dimaklumi lah.
Jadi kalau menurut gue sih, kalau misalkan emang kalian emang pengen koleksi, fine, apapun itu mereknya, namanya koleksi mah gas-gas aja lah ya, apalagi buat dipajang seperti ini. Cuma kalau mau main, kembali lagi gue bilang, itu enakan beli dashing kalau mau main. Dan selesai. Ya, ini kita sampaikan dulu ya, karena emang gue pengen ngomongin sesuatu, ngomongin tentang dashing. Nah, ini brand dashing ya. Tadinya gue pengen bikin konten, cuma konten ngerakit ya, cuma nggak kerekam pas ngerakitnya, jadi ya sudahlah ya, gak usah kita komplain lebih daripada itu. Gue mau ini tanpa grease juga, serius, belum gue kasih grease, dan tanpa adjustment transmisi sama sekali. Jadi ini benar-benar transmisi yang out of the box ya, dashing dan keluar dari boxnya seperti ini. Meskipun kayak biasa ya lumayan oke sih untuk rilis yang sekarang, nggak terlalu oblak. Sorry nggak ngasih sound warning, gue lupa. Cuma ya sejauh itu bedanya transmisi antara si dashing dan apa namanya, Ruiz. Mana kunci bodinya? Oke. Gitu. Jadi kalau emang pengen buat dimainin, balapin atau apa, pastilah gua bakal lebih menyarankan si dashing. Dan ini transmisi yang punya ini Tamiya ya, original Tamiya. Ini kalau nggak salah dikasih grease sih, cuma kita dengerin aja buat perbedaannya ya. Iya, itulah kenapa gue menyarankan kalau misalkan emang pengen main, beli yang original. Itu kok serius sih sebenarnya. Ya nggak serius juga kalau misalkan emang pengen experience yang paling bagus, experience yang paling ya top of the line-nya, yang paling oke untuk main mini 4WD, mau nggak mau brand Tamiya sih. Kalau misalkan yang masih lumayan oke experience-nya, bisa cari dashing. Kalau untuk dipajang ya apapun itu boleh. Apalagi kalau menurut gua si Ruiz ini memang cetakannya bagus sih. Coba lihat. Cakep. Oh iya, ini kita bandingin ke yang punya Tamiya ya. Sebentar. Ya. Ini Great Emperor Special Kit. Sorry mungkin nggak bakal gua buka dari plastiknya, cuma setidaknya kita bisa cari perbandingan ya. Nah, ini yang original Tamiya. Ini yang punya Ruiz. Oke. Perbedaan ada atau enggak? Ada. Utamanya di detail transmisi depan ya. Oke. Bukan transmisi, sorry, detail dari suspensi depan. Meskipun hanya detail ya. Kalau yang punya si Tamiya itu bener-bener tajam, crisp, detailnya bagus. Kalau di sini ya agak menyong-menyong dikit sih. Bagian sini nggak boleh sempurna, sudutnya juga kurang segala macam, cuma ya masih oke buat dipajang sih. Bagian lain bedanya terlalu tipis ya buat bagian lain bedanya cuma terlalu tipis buat di notice. Bagian sini, yang belakang juga sama ya. Mana sih? Nah itu dia. Oke. Begitu. Jadi menurut gua kalau untuk dipajang, si RZ ini masih sangat-sangat oke. Cuma kalau misalkan buat dimainin, gua nggak nyaranin sih. Mendingan gini aja. Bentar. Jangan lupa gue pindahin. Itu adalah si kunci baterainya, si Proto Emperor Z-Cross. Nah itu oke. Ini udah perfect. Nah, oke. Sip. Jadi untuk video kali ini itu aja sih, gue gak bakal pasang roller ya, karena emang seingat gue di komiknya atau di animenya dulu tuh gak pada pakai roller juga, jadi dia kayak seperti ini.
kalah sama Olde yang dahulu kalah ya kamu ya RZ. Tidak apa-apa lah, biarkan saja. Oke. Bener-bener sebel nggak sih kalian? Gue sebel. Cuma ya sudahlah, kalau nggak dipajang juga kan kayak gini. Gue pengen banget nge-airbrush ini. Mungkin nanti kalian gue tunjukin hasilnya aja kalau emang gue jadi nge-airbrush, karena emang setup airbrush gue tuh nggak oke banget. Untuk stiker nggak bakal gue pasang, cukup seperti ini saja. Oh iya, di stikernya ini ya namanya emang gue yakin si RZ itu buat majang si ngincer pasarnya buat yang dipajang. Jadi meskipun dia depannya nggak pasang logo koro-koro di box artnya, di sini tetap ada logo koro-koronya. Meskipun ada brand RZ-nya di sini yang harusnya logo Tamiya. Oke, ya itu aja. Seperti ini penampakan mobilnya. Lumayan memuaskan sih kalau buat rakit pajang mah. Oke. Itu aja dari gue untuk sekarang. Selamat pagi, siang, sore, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya ya. Silahkan tulis kolom komentar untuk kalian sendiri, karena lebih milih merek apa sih untuk brand replika, RZ, Chosin-Mowang kah? Ada berapa sih sekarang brand replika? Banyak banget ya. Chosin-Mowang, RZ, Image nggak gua hitung sih karena emang dia nggak lengkap lininya ya, nggak ya hanya sedikit lah ini, meskipun oke sih, lumayan buat main. Lupa sih apa aja. Oke, itu aja sih. Kalau untuk kalian pilih apa nih kalau misalkan untuk dipajang atau untuk dimainin? Kalau gua jelas gua akan beli dashing untuk dimainin. Kalau untuk dipajang kita lihat aja yang mau diincerkannya paling bagus. Oke, itu aja, sampai ketemu lagi, dadah.